Sahabat-sahabat diaspora di mana saja berada, baik di Amerika Serikat maupun di penjuru dunia dan Indonesia. Saat ini saya berada di University of Pennsylvania, ditemani oleh Citra. Kita dulu dong. Saat ini sedang mengajar di mengajar bahasa Indonesia. Mengajar bahasa Indonesia. Ini adalah diaspora yang luar biasa. Masih muda belia tapi sudah bisa mengajar loh. Keren kan? Ya, gimana nih udaranya nih? Sejuk banget habis hujan, seger. Wah, sejuk habis hujan, seger. Seseger hatinya Citra. Atau ngomongnya tuh kita pindah nih udah nih. Ya boleh, kita cari tempat yang lain. Oh, kita mau pindah cari ke tempat lain dulu. Ayo, let's go. Let's go. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat duduk yang nyaman dan tidak berisik. Tadi kan di pinggir jalan. Iya, tadi pinggir jalan jadi agak berisik. Rasanya itu agak kurang nyaman, tapi sekarang udah nyaman ya. Nah, Citra, ini aku pengen tahu nih. Boleh dong cerita di Klumit latar belakang Citra di Indonesia biar teman-teman tahu nih siapa Citra sebenarnya nih, kok bisa sampai di Amerika nih. Ya, jadi saya di Indonesia, backgroundnya memang belajar sastra Inggris dari sastra Inggris, ya, Universitas Brawijaya di Malang. Terus setelah itu, setelah kerja saya lanjut S2-nya itu Applied Linguistic di New Zealand. Itu belajar tentang mengajar bahasa, tapi nggak cuma bahasa Inggris aja, tapi juga bahasa-bahasa lainnya. Pengajarannya itu bagaimana? Jadi yang saya pelajari waktu S2 itu teknik mengajar bahasa itu bagaimana. Jadi bisa diaplikasikan ke ngajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Makanya waktu saya di sini bisa ngajar bahasa Indonesia dengan background itu Applied Linguistic gitu. Dan saya ada di sini karena saya mengikuti program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant dari Fulbright beasiswa. Oke, karena Fulbright itu di aplikasinya dari Indonesia? Iya, aplikasinya dari Indonesia. Oke, soal itu apakah ada kaitan dengan Diknas nggak? Atau memang murni Citra itu mengambil Fulbright itu langsung di aplikasi sendiri? Jadi Fulbright itu kayak semacam beasiswa gitu. Beasiswanya itu programnya ada banyak. Salah satunya program untuk mengajar di Amerika. Gitu. Tidak bayar sama sekali, justru ada S2, S3. Dan salah satunya juga program-program yang non-degree. Kayak misalnya ini yang ngajar bahasa Indonesia ini. Gitu. Dan saya ikut yang program ini. Wih, luar biasa. Sebentar dulu. Biayanya itu biaya dari memang Amerika dari sini, UPenn, atau memang dari pemerintah kita? Bukan, jadi Fulbright itu organisasi. Oke. Jadi organisasi dari Amerika dan Indonesia untuk kayak membiayai mahasiswa yang mau belajar S2, S3 gitu. Dan juga mereka menyediakan program-program pengembangan diri, salah satunya untuk mengajar seperti ini. Gitu. Wah, itu berapa tahun di sini? Termnya 2 semester kalau untuk mengajar. 2 semester selesai? Iya. Berarti 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Itu untuk biaya. Kita tahu ya, yang namanya biaya di Amerika sangat mahal ya. Biaya makan, terus biaya apartemen, biaya transportasi, itu juga? Iya, dari Fulbright juga. Fulbright memang menyediakan stipend untuk kita, dan itu memang udah disesuaikan dengan biaya hidup di Amerika. Gitu, untuk tempat tinggal, untuk makan, transportasi, gitu. Oh, cukup ya untuk satu? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa juga sedikit nabung juga bisa? Itu tergantung gaya hidup, tapi sedikit bisa. Ya, biasa. Yang penting bukan masalah kita bisa nabung itu perlu ya, tapi adalah pengalaman yang paling berharga ya. Betul. Itulah karena kita harus orang namanya pengen maju itu kan harus istilahnya bahasa kerennya itu move on, tidak stuck di dalam satu tempat, betul nggak? Betul, ya? Betul. Jadi networking, jaringan itu sangat perlu. Iya, jadi harus mau berprogres gitu, harus mau pindah ke tempat lain untuk cari pengalaman. Wah, keren ini. Ini yang namanya generasi milenial ya. Iya, saya milenial. Kalau aku nggak, soalnya aku usianya udah 50 tahun, udah tua. Oke, bagus ya. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Nah, setelah tahu backgroundnya di Indonesia, S2-nya ya, dari luar ya kita ya. Buat kita itu, untuk generasi itu, wah, rasanya itu saya pun juga iri nih. Harus banyak belajar juga nih. Waduh, gitu. Nah, ngomong-ngomong ya, sesampainya di Amerika itu kan mengajar ya. Jadi waktu itu kita ada matching proses gitu. Kita dikasih 5 pilihan kampus-kampusnya yang kita minati. Salah satunya ada UPenn. Terus dari UPenn juga mereka meranking kandidatnya. Kebetulan saya match dengan UPenn. Jadi makanya ditempatkan di sini. Ternyata ngajar kan kalau di Indonesia udah biasa ya. Siswanya pasti ya orang Indonesia ya. Sekarang nih ngajar di luar negeri di UPenn yang dimana kampus ini adalah kampus internasional. Tentunya mahasiswanya juga bukan satu negara kan? Gimana untuk mengatasinya dan berapa orang yang diajarkan? Saya ngajar 2 kelas, ada kelas beginner dan kelas intermediate. Untuk kelas bahasa Indonesia kebetulan yang untuk kelas intermediate itu lebih banyak
Dan kebanyakan mereka itu adalah generasi kedua dari orang-orang Indonesia yang ada pindah ke Amerika. Jadi orang tuanya orang Indonesia yang udah pindah ke Amerika, mereka lahir di sini. Jadi mereka besar dengan bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Indonesianya mereka kurang lancar. Oke, luar biasa. Jadi ini ceritanya ini juga mengajar orang-orang Indonesia yang diaspora ya? Iya. Yang lahir di sini? Betul. Berapa orang kira-kira? Kurang lebih ada 8 orang di kelas intermediate. Nah, kalau untuk kelas beginner itu mereka 3 orang. Yang 2 ini mereka tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali gitu. Jadi mereka benar-benar belajar bahasa Indonesia dari nol. Dari gitu. nol ya? Iya. Nah, kalau untuk orang luar sendiri juga ada? Ada dari Thailand, terus ada yang asalnya dari New York juga ada. Oh, dari berbagai negara juga ada ya? Iya. Ganti-ganti itu? Iya, di sini ada yang ikut 2 semester, jadi mereka ikut dari semester 1, semester 2 mereka ikut, tapi ada juga yang baru ikut di semester kedua juga ada. Gitu. Mengapa mereka itu mau mengambil bahasa Indonesia? Ini boleh cerita nggak? Gitu? Oh ya, ini menarik sih, karena untuk anak-anak generasi kedua itu tadi, mereka bilang, kalau misalnya ke Indonesia, mereka ketemu keluarganya di Indonesia, mereka pengen ngobrol. Tapi kalau pakai bahasa Inggris kan susah. Susah, betul. Ya, jadi motivasi utamanya itu untuk ngobrol sama keluarga di Indonesia. Terus mereka juga pengen tahu tentang tren di Indonesia. Mereka kan aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok. Kadang mereka pengen ngerti, ini yang diomongin orang Indonesia apa sih, betul. gitu. Ngaruh banget ya. Iya, terus juga pengen tahu tentang budaya Indonesia juga, pengen mengenal negaranya mereka gitu. Nah, kalau untuk mahasiswa lainnya yang bukan orang Indonesia, mereka biasanya tertarik dengan wisatanya, terus tertarik untuk ingin kerja di Indonesia, buka bisnis di Indonesia, seperti itu. Jadi motivasinya macam-macam. Oh, ada juga mahasiswa yang di medical, plannya untuk kerja di medical, dan dia ingin jadi interpreter untuk imigran Indonesia yang ada di sini. Keren, gitu. memang betul ya. Bahasa Indonesia itu memang sangat diperlukan ya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa manapun juga diperlukan ya. Karena kalau kita nggak bisa bahasa, terkendala, otomatis kalau apalagi generasi yang lahir di sini mau pulang ke Indonesia, ya akhirnya kan bingung kan. Komunikasi itu kan perlu ya. Pak Jupen pun menyediakan fasilitas seperti Fulbright ini ya. Iya. Wah, lanjut lagi ya. Apa aja sih programnya yang diajari di kelas tuh? Kalau di kelas tadi karena kebutuhan belajarnya mereka itu tadi ya yang saya sebutkan tadi. Jadi di kelas kita lebih banyak kayak misalnya ngobrol, latihan ngobrol yang casual, bukan yang formal. Karena mereka kan kebutuhannya buat ngobrol sama keluarga. Jadi kita banyak-banyak ngobrol. Terus juga pernah ke kafe yang jaga orang Indonesia. Jadi mereka latihan ngobrol sama staffnya pakai bahasa Indonesia. Terus kita makan di restoran Indonesia. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan tentang budaya juga gitu. Vokabularinya atau sistemnya gimana? Lebih cenderung ke conversation sih. Jadi kita latihan conversation. Jadi saya kenalkan vocabulary-nya, kosakatanya. Ya, apa aja yang penting. Terus misalnya temanya sekarang belanja. Jadi dia harus tahu tentang uang, dia harus tahu tentang nama-nama barang. Nah, abis itu langsung praktek aja, langsung praktek ngobrol. Kayak misalnya tanya ini harganya berapa? Ini harganya 45.000. Nah, terus mereka kayak 45.000 gitu. Uangnya 50.000. Jadi harus gimana? Bayarnya pakai apa? Nah, gitu. Jadi langsung ngobrol aja sesuai topik-topik atau tema-temanya gitu. 2 semester. Ya. Itu cukup lama ya. 1 tahun itu cukup lama. Nah, kira-kira tuh dari hasil citra mengajar yang kita ketahui adalah latar belakang mahasiswinya itu kan sudah besar-besar ya kan? Ya. Prosesnya kan beda. Kalau anak kecil berarti kalau diajarin itu kan cepat ngerti ya. Nah, ini kan udah gede-gede ya. Ini gimana nih? Kira-kira ada tantangan halangan nggak? Terus hasilnya goalnya itu ada nggak? Kalau untuk mahasiswa yang umurnya 17, 19, 20 itu tantangannya mungkin gimana bikin mereka belajar dan gak bosen. Karena mereka kan belajar macam-macam. Ada yang belajar majornya chemical, ada yang computer science. Jadi kan serius ya. Mereka serius di luar. Jadi kalau masuk ke kelas bahasa Indonesia, apalagi kelasnya siang-siang, kadang mereka udah capek, ngantuk, atau kepikiran tugas lainnya. Jadi challenge-nya adalah gimana kelas bahasa Indonesia harus fun buat mereka. Wow. Dan harus bikin mereka semangat, ingat dengan motivasi mereka kenapa mereka belajar bahasa Indonesia. Makanya di kelas, hubungan saya sama mahasiswa itu bukan kayak guru dan murid gitu, tapi lebih kayak
kayak kakak sama adik gitu. Jadi kita bisa cerita apa aja, mereka bisa cerita gosipin temennya, tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi tetap latihan bahasa Indonesia, tapi juga fun buat mereka. Merekanya juga nggak ngantuk di kelas. Ada tanda kutip gosipin positif atau negatif nih? Ya, deh. Generasi muda nih, kadang-kadang nggak itu hal biasa gitu. Iya, tapi itu bikin mereka jadi semangat. Aku harus ngomong, aku harus ceritain ini, tapi harus pakai bahasa Indonesia. Nah, mereka jadi kayak aku harus gimana nih? Ya? Iya, dan itu membuat mereka seru gitu. Atau misalnya kayak cerita kemarin weekend kalian ngapain aja, misalnya kayak gitu. Dan itu kan hubungan yang akrab kayak gitu, merekanya juga jadi senang ada di kelas gitu. Dan untuk tugas-tugasnya pun saya kasih tugas mereka juga yang fun untuk usia mereka ya, kayak misalnya bikin vlog bahasa Indonesia tentang a day in my life, tapi bahasa Indonesia full. Terus misalnya presentasi tentang pengalaman mereka liburan. Nah, itu kan seru buat mereka kayak gitu. Itu sih, dan pas sejauh ini selama 2 semester saya bisa lihat mereka berprogres sih, dan udah kelihatan yang awalnya bahasa Indonesianya masih pelan-pelan sedikit. Nah, di akhir semester kemarin mereka udah lumayan lancar. Sudah lumayan, artinya ada suatu goal yang progresnya itu luar biasa, yang bagus, keren banget ya. Tapi ini kalau terus sendiri 1 tahun ya, udah gitu kembali ke Indonesia. Iya. Oh, tuh. Nah itu kan perlu kesinambungan. Nah, itu nanti gimana nih? Apakah terus nanti ada guru baru lagi atau kelasnya gitu aja? Kalau di Fulbright-nya memang nanti akan ada orang baru lagi yang akan datang ke UPenn, jadi dari batch selanjutnya. Tapi kalau dari saya sendiri, alhamdulillah dikasih kepercayaan dari UPenn untuk bikin kurikulumnya untuk bahasa Indonesia. Jadi nanti orang baru yang datang bisa melanjutkan yang saya udah buat gitu. Selain Citra itu mengajar, ada yang datang kembali atau minimal ada guys baru atau undangan-undangan yang didatangkan selain Citra mengajar di kampus itu? Oh, maksudnya di dalam kelas ya? Di kelas biasanya selain saya yang ngajar, saya juga ngundang teman-teman S2 yang belajar di sini, yang dari Indonesia asli. Dari Indonesia asli? Iya, untuk datang ke kelas jadi teman ngobrol buat mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Jadi mereka kan bisa latihan ngobrol sama orang-orang yang berbeda. Jadi nggak cuma belajar dari saya aja, tapi juga belajar dari orang lain juga. Dia ada kolaborasi juga. Ya? Oke, berbeda-beda ya? Iya. Terima kasih banyak Citra sudah bisa bincang-bincang dengan saya. Dan tentunya jaran sebagai penutup, sahabat-sahabat sekalian, nih Citra memberikan motivasi kepada generasi muda yang bisa membuat semangat anak-anak muda. Ini pesan-pesannya untuk generasi muda lainnya, tetap semangat, jangan takut untuk mencoba hal baru. Walaupun jauh, itu akan memberi kita banyak pengalaman baru yang lebih banyak dibandingkan kita tetap diam di satu tempat aja. Jadi harus berani bermimpi yang tinggi, punya goals yang besar, dan harus mau untuk mencoba semua peluang yang ada. Wih, keren. Terima kasih. Sama-sama Pak Tani, terima kasih udah undang saya. Sama-sama, matur nuwun.